Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Kami yang beranggotakan 1. Irfan Mustafa dengan NIM 22020014, Maldini Devitri 22129313, Rahayu 22002045, dan Rapika Sihotang 22053037. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Secara khusus, pelayanan bimbingan dan konseling adalah melayani individu-individu yang bermasalah. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha pelayanan bimbingan dan konseling. Jika asas-asas ini benar-benar dilaksanakan, maka penyelenggaraan atau pemberian bimbingan dan konseling akan mendapatkan kepercayaan dari sebuah pihak, terutama para klien. Kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan, jika asas kerahasiaan sudah bisa terlaksana dengan baik, maka dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada konselor ataupun pembimbing untuk dibimbing. Asas kesukarelaan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntuk baginya. Proses bimbingan dan konseling itu harus berlangsung atas dasar kesukarelaan baik dari pihak klien ataupun pihak konselor. Ketiga, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi atau materi dari luar yang berguna untuk dirinya. Pelayanan bimbingan dan konseling yang efisien hanya akan berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik dibimbing maupun konselor. 4 adalah asas kekinian. Asas kekinian adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi sekarang. Masalah kini yang langsung ditanggung adalah masalah sekarang, bukan masalah yang sudah lampau ataupun masalah yang akan terjadi di masa datang. Apabila layanan berkenaan dengan masa depan atau masa lampau, maka akan dilihat dampak atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang dibuat sekarang. 5. Asas kemandirian. Asas kemandirian adalah asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan bisa menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk menjadikan si terbimbing dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau tergantung pada konselor. Individu yang dibimbing setelah dibantu diharapkan dapat mandiri dengan ciri-ciri pokok, diantaranya mengenal diri sendiri dan lingkungannya sebagaimana adanya. 2. Menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. 3. Mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri. 4. Mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu. 5. Mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki. 6. Asas kedinamisan. Di asas kedinamisan yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. 7. Asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan dan layanan bimbingan.
Asas kegiatan ini merujuk pada pola konseling yang multidimensional yang tidak hanya mengandalkan transaksi verbal antara klien dan konselor. Artinya klien harus aktif dalam menjalani proses konseling dan aktif pula dalam melaksanakan atau menerapkan hasil konseling. Kedelapan, asas keterpaduan. Di asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha untuk memadukan berbagai aspek pribadi dari klien. Untuk mewujudkan asas keterpaduan ini, konselor perlu memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan klien dan aspek-aspek lingkungan klien, serta berbagai sumber yang dapat diaktifkan untuk mengenai masalah klien. 9. Asas kenormatifan. Asas kenormatifan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang ada. Norma-norma ini adalah norma agama, hukum, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan berperilaku, dan adat istiadat. Asas kenormatifan ini dapat diterapkan isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. 10. Asas keahlian. Asas keahlian adalah asas bimbingan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan keahlian yang secukupnya sehingga dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Asas keahlian selain mengacu pada kualifikasi konselor, juga kepada pengalaman yang ada pada diri konselor. 11. Asas alih tangan. Asas alih tangan ialah asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atau suatu permasalahan peserta didik, agar bisa mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang ahli. Asas ini mengisyaratkan jika seorang konselor sudah mengarahkan kemampuannya untuk membantu klien, namun klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor boleh mengalih tangankan kepada klien. 12. Asas Tutwuri Handayani. Di asas Tutwuri Handaya ini adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta memberikan kesepakatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau klien untuk maju. Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya disarankan pada waktu klien mengalami masalah dan saat menghadapi kepada konselor saja, namun juga saat di luar hubungan proses pembimbing dan konselor pun hendak bisa dirasakan adanya manfaat pelayanan bimbingan dan konseling.